di SMP 1 Bandung Mampu pada tanggal 12 Agustus 2024 ditemukan masalah spesifik dalam penerapan kurikulum merdeka bahwa guru IPS di SMP kurangnya persiapan guru untuk beralih dengan kurikulum merdeka. Guru menyadari mereka memiliki pengalaman yang kurang cukup dalam penggunaan perangkat pembelajaran dalam proses belajar mengajar, sehingga untuk menguasai kurikulum merdeka, guru menggunakan pembelajaran berbasis proyek podcast dalam pembelajaran IPS agar guru dapat dengan mudah memberikan materi pelajaran kepada siswa sehingga siswa dapat memahami materi dan pembelajaran tidak membosankan. Dengan adanya pembelajaran berbasis proyek podcast ini, guru dapat mencapai tujuan dari kurikulum merdeka. Selanjutnya, guru menyampaikan materi dengan metode ceramah, membuat siswa menjadi bosan dan banyak juga siswa kesulitan dalam memahami materi. Untuk meningkatkan pembelajaran IPS yang tidak membosankan, maka guru di SMP 1 Bandung Mampu membuat pembelajaran berbasis proyek podcast, yang mana podcast dibuat untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran IPS. Nah, kekurangan dari podcast
kemudian tempatnya itu di SMPN 1 Bandung Lampung, alasannya itu pada luar Bandung Lampung. Alasan pemilihan karena sekolah ini memiliki kekurangan dalam penerapan pembelajaran berbasis podcast, sehingga sekolah tersebut dapat menjadi fokus peneliti untuk menemukan solusi dari kekurangan pembelajaran tersebut. Selanjutnya itu ada sumber data. Sumber data Mendan dari siswa yaitu angket, wawancara, observasi, produk, penelitian, dan jurnal referensi. Dari guru yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Selanjutnya itu ada sumber data sekunder, dokumen kurikulum merdeka, artikel jurnal, dan internet. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data, yaitu wawancara kepada guru dan karena guru IPS, terus kepada siswa, selanjutnya itu kepada kepala sekolah. Yang kedua itu ada observasi, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya itu ada eksperimen penelitian. Yang pertama itu ada pedoman observasi, misalnya referan observasi aktivitas siswa. Yang kedua referan observasi produk proyek yang dihasilkan siswa. Yang ketiga itu membuat catatan di lapangan. Yang kedua ada pedoman wawancara, yang isinya itu daftar pertanyaan untuk guru, daftar pertanyaan untuk sekolah. Selanjutnya itu ada daftar pertanyaan untuk kepala sekolah atau kurikulum. Nah, ini tidak ada dokumentasi berupa foto atau video kegiatan pembelajaran sebagai bukti pendukung pelaksanaan penelitian. Yang kedua itu dokumen lain yang relevan seperti LKS dan hasil kerja siswa. Selanjutnya ada teknik analisis penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada keacuan penelitian. Untuk menunjukkan bahwa penelitian tersebut sampai dapat menjelaskan dari berbagai sudut pandang, peneliti melakukan kegiatan pemeriksaan dan menganalisis data yang telah diperoleh. Sebagai metode pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode. Demikian dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apa alasan Anda memilih judul ini? Baik, saya akan menjawab. Alasan saya dalam memilih judul ini karena saya melihat banyak hambatan dalam penerapan kurikulum merdeka, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam pembelajaran UN. Nah, saat saya melakukan observasi ke SMPN 1 Bandung Lampung, saya melihat sekolah tersebut sudah menggunakan pembelajaran berbasis proyek untuk mencapai tujuan dari kurikulum merdeka. Namun dalam penerapannya terjadi ada kendala seperti banyaknya memakan waktu, tidak semua guru bisa membuat podcast, dan guru belum bisa menggunakan penilaian yang jelas dan objektif. Sekian. Apa manfaat dari penelitian yang kamu miliki?